Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erika Tambayong, AO dari cabang Mojolaban. Di sini saya akan melakukan role play sosialisasi. Yang pertama, sebelum hari H-H melakukan sosialisasi, saya akan menghubungi mitra yang telah lolos sleep untuk kumpul di besok hari untuk melakukan sosialisasi. Kemudian di hari H, saya akan membawa berkas seperti legalitas Bina Arta, brosur, agenda AO, poster, plafon modal kerja, poster tanggung renteng, petunjuk tanya jawab, lembar daftar kehadiran sosialisasi, dan trusel. Kemudian di hari H, saya melakukan sosialisasi. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya merupakan AO dari cabang Mojolaban. Perkenalkan, saya Erika Tambayong. Saya yang akan membantu proses pencairan ibu-ibu. Baik, sebelum melakukan sosialisasi, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Ibu Rita, Ibu Desi, Ibu Dwi, Ibu Hermi, Ibu Atika. Oke, komplit semua ya ibu-ibu. Sebelumnya, di sini ibu-ibu sudah mengetahui tentang Bina Arta. Nah, jika belum, saya jelaskan terlebih dahulu ya ibu-ibu. Bina Arta merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan kepada masyarakat yang memiliki usaha, khususnya perempuan. Bina Arta ini merupakan lembaga resmi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu Departemen Keuangan, yang merupakan lembaga keuangan modal ventura yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang dikenal dengan OJK. Kemudian di sini Bina Arta memiliki dua produk ibu-ibu. Yang pertama adalah produk modal kerja dan yang kedua adalah produk kompak. Produk kompak merupakan produk yang berguna untuk perbaikan sanitasi air ibu-ibu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan plafon pinjaman yang ada di Bina Arta. Untuk pinjaman awal di Bina Arta ada pinjaman di 3 juta dan 4 juta ya ibu-ibu. Pinjaman untuk 3 juta di Bina Arta ini tenor pinjamannya fleksibel ibu-ibu. Ada yang 12 kali angsuran sampai 72 kali angsuran. Untuk pinjaman 3 juta untuk 31 kali angsuran ini jatuh pada 131.000 per 2 minggu sekali. Dan untuk 4 juta 31 kali itu jatuh pada 175 per 2 minggu sekali. Kemudian di sini ada potongan ibu-ibu, yaitu potongan administrasi untuk 3 juta sebesar 50.000 dan untuk 4 juta sebesar 60.000. Kemudian ada uang tanggung jawab untuk plafon 3 juta nanti akan dipotong 2 kali angsuran, yaitu sebesar 264 dan untuk 4 juta 352. Kemudian terima bersih dari plafon 3 juta adalah 2.686.000. Kemudian untuk plafon 4 juta nanti akan menerima bersih 3.580.000. Kemudian untuk plafon pinjaman 4 juta nanti akan menerima bersih sebesar 3.508.000 ibu-ibu. Kemudian keuntungan mengambil produk di Bina Arta ini ibu-ibu, yang pertama adalah tidak ada jaminan. Dan yang kedua adalah manfaat administrasi. Administrasi ini dapat diambil apabila nanti mitra atau tertanggung mengalami musibah atau meninggal, nanti sisa angsuran dapat dilunasi menggunakan uang administrasi ini. Kemudian yang ketiga, prosesnya sangat cepat ibu-ibu, yaitu 5-7 hari pada hari kerja. Kemudian syarat menjadi mitra di Bina Arta yaitu usia 21 tahun sampai 57 tahun dan 18 tahun sampai 20 tahun apabila sudah menikah atau telah bercerai. Kemudian wajib memiliki usaha dan usahanya itu legal, tidak boleh berjualan alkohol ataupun obat-obatan terlarang. Kemudian tidak boleh berjualan daging babi di lingkungan Islam dan berjualan daging sapi di lingkungan Hindu dan Buddha. Kemudian apabila mitra mengontrak, mitra itu harus mengontrak minimal 4 tahun dan sisa kontraknya adalah 2 tahun, ditunjukkan dengan kwitansi pembayaran kontrak sebelumnya. Kemudian jarak antar mitra adalah 1 km dan diwajibkan untuk berkumpul.
Kemudian syarat untuk mengambil produk kompak di Bina Arta yang pertama adalah mitra ini tidak mengontrak, kemudian mitra proyeksi juga tidak bisa mengambil, kemudian mitra harus memiliki sapi tank atau saluran air, kemudian minimal penggunaan modal usaha ini adalah 300.000. Kemudian kriteria penanggung jawab di Bina Arta adalah usia minimal 21 tahun dan maksimal 57 tahun. Dan diwajibkan penanggung jawabnya adalah suami. Tetapi apabila suami sudah tidak ada atau sedang merantau, dapat digantikan oleh saudara kandung, anak kandung, atau orang tua kandung dari mitra tersebut. Tapi yang sudah bekerja atau memiliki pekerjaan. Yang kedua, sanggup bertanggung jawab, bersedia bertanda tangan di aplikasi. Yang ketiga, penanggung jawab bertanggung jawab untuk satu mitra saja. Kemudian di sini ibu-ibu saya memiliki 2 poster. Nah, poster yang pertama itu adalah hadir tepat waktu dan bayar tepat jumlah. Di sini ada perumpamaan ya ibu-ibu. Di sini ada loket di mana apabila kita akan menaiki kereta, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Nah, seperti di Bina Arta, sebelum kita menjadi mitra di Bina Arta, kita harus melewati proses dulu ibu-ibu, yaitu proses pengajuan KTP. Apabila nanti sudah lulus SRIK, nanti ibu-ibu bisa melanjutkan proses ke sosialisasi. Kemudian di sini juga ada nanti setelah membeli tiket kan nanti ada jam pemberangkatan. Nah, nanti ibu-ibu diwajibkan datang tepat waktu untuk menaiki kereta. Nah, di Bina Arta ini ibu-ibu juga harus datang tepat waktu di kumpulan. Yang kemudian di kereta ini pasti kan ada tujuannya ya ibu-ibu. Nah, di Bina Arta juga ada tujuannya ibu-ibu, yaitu mengembangkan usahanya. Yang kedua dapat menabung, yang ketiga dapat merenovasi rumah, dan yang keempat dapat menyekolahkan anaknya juga sampai sarjana. Kemudian di brosur ini ya ibu-ibu, ini juga ada tulisan ayo menjadi mitra hebat. Menjadi mitra hebat ini apa ibu-ibu? Yaitu hadir tepat waktu di kumpulan, bayar tepat jumlah di kumpulan, dan tanggung renteng. Kemudian di sini ada poster lagi ibu-ibu. Di sini ada poster tanggung renteng dan uang tanggung jawab. Di sini ada gambar kereta ya ibu-ibu, dan salah satu gerbongnya ini anjlok. Dan ada di sini ada gambar ibu-ibu untuk menarik kereta tersebut untuk naik ke gerbong atau rel kereta yang tadinya di atas ini. Nah, ini perumpamaannya di Bina Arta, jika ada ibu-ibu dalam satu kumpulan ini tidak dapat membayar, maka ibu-ibu yang lainnya harus menarik agar dapat lancar lagi untuk membayar ibu-ibu, yaitu untuk melakukan tanggung renteng. Jadi ibu-ibu diwajibkan nanti apabila nanti ada ibu yang tidak dapat membayar, ibu-ibu kelompok diwajibkan untuk iuran membayar ibu-ibu yang tidak bisa membayar dalam kelompok tersebut. Kemudian di sini ada uang tanggung jawab. Uang tanggung jawab ini dapat dicairkan atau dikembalikan kepada mitra jika satu kelompok ini dapat membayar pembayaran dari pertama sampai akhir itu tidak ada yang menunggak. Kemudian ibu-ibu di sini juga ada poster lagi, yaitu alur proses pengajuan fasilitas modal kerja. Nah, di sini kan ibu-ibu telah melewati proses sosialisasi ya ibu-ibu. Dan kemudian nanti ada proses uji kelayakan mitra atau UKM. Nanti di sini saya akan datang ke rumah ibu masing-masing untuk melakukan pendataan KTP dan KK serta pendataan usaha ibu-ibu. Kemudian setelah proses UKM, nanti di sini ada latihan kedisiplinan kumpulan mitra yaitu LKKM. Nanti di proses LKKM ini akan melakukan proses seperti sosialisasi ini ibu-ibu. Nanti ibu-ibu akan berkumpul lagi dan di sini nanti akan saya jelaskan tentang lebih detailnya tentang Bina Arta. Kemudian di sini ada proses uji pengesahan kumpulan mitra atau UPKM. Nah, nanti di sini akan dilakukan oleh kepala saya dan ibu-ibu akan bertemu oleh kepala saya. Jadi dimohon nanti suami ibu-ibu datang tepat waktu sesuai jam perjanjian dengan kepala saya. Kemudian di sini ada pencairan fasilitas modal kerja. Ini dilakukan di kantor ya ibu-ibu. Setelah proses sosialisasi ini nanti akan ada proses UKM, nanti akan saya hubungi kembali. Prosesnya dari UKM, LKKM, dan UPKM serta pencairan ini hanya berlangsung 4 hari ya ibu-ibu. Nanti akan saya konfirmasi lagi. Nah, itu tadi rangkaian proses sosialisasi ya ibu-ibu. Ada yang ditanyakan?
Jika tidak, saya akhiri. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, saya mau mengambil foto bersama dengan ibu-ibu. Sebelumnya, mohon maaf. Oke, terima kasih. Sekian proses sosialisasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.